Archer itu dijadikan patung, ya kan? Di patung tersebut menggambarkan bahwa seekor serigala betina sedang mengasuh kedua bayi tersebut. Nah, berarti tentang paragraf 3 tentang apa? Tentang apa nih? Apa yang perlu digarisbawahi kira-kira? Siapa tokohnya dalam paragraf 4? Ya, tentang Livy the Historian. Ya, tentang si Livy yang bercerita tentang legenda lain yang menceritakan bahwa penyelamat 2 orang bayi tersebut adalah serigala betina. Oke, sekarang paragraf yang keempat. According to the legend that Livy studied, Romulus and Remus grew into manhood, and they killed their uncle, the king, in the revenge for his having imprisoned their mother and for his having unjustly usurped power from their grandfather. The boys restored their grandfather to the throne, and they founded Rome, where they had emerged from the river. Nah, jadi di sini dibilang katanya menurut legenda yang dipelajari oleh Livy bahwa Romulus dan Remus akhirnya tumbuh sebagai seorang pemuda. Kemudian apa yang dilakukan Romulus dan Remus akhirnya setelah mereka dewasa? Membunuh pamannya. Siapa pamannya? Raja. Kemudian setelah dibunuh pamannya, kenapa dia bunuh pamannya? Alasannya ada 2. Yang pertama, ya, pamannya adalah raja. Kenapa raja dibunuh? Pertama, karena telah memenjarakan ibunya. Kedua, karena apa? Ayo, yang kedua apa? Iya, membuang mereka dan memenjarakan ibunya. Satu lagi ada tuh, for his having unjustly usurped power from their grandfather. Ayo, karena telah merebut kekuasaan siapanya? Ya, merebut kekuasaan dari kakeknya. Kemudian akhirnya mereka mengembalikan tahta tersebut kepada kakeknya. Nah, berarti sekarang yang paragraf keempat berceritakan tentang legenda bahwa akhirnya apa? Akhirnya Remus dan Romulus membalas dendam, kemudian menaruh kakeknya kembali mengembalikan tahta kakeknya menjadi seorang raja, ya. Berarti tentang itu ya. Nah, sekarang yang nomor di sini juga disebutkan bahwa katanya the boys restored their grandfather to the throne and they founded Rome where they had emerged from the river. Nah, jadi katanya dan mereka berdua, Remus dan Romulus tersebut sangat-sangat
menyukai atau sangat-sangat tertarik dengan tempat yang bernama Roma, di mana mereka telah diselamatkan dari sungai tersebut. Jadi di hadapan sungai tersebut ternyata itu adalah Roma. Ya. Revenge. Ya, membalas dendam itu revenge. Oke. Sekarang selanjutnya ya. Siap ya? Paragraf ke-5. Then Romulus and Remus quarreled and had Cain and Abel. Romulus killed Remus, and he became Rome's first king. To populate his city, Romulus gathered people from other countries. And to give his subject wives, he abducted young unmarried women from a nearby tribe called the Sabines, and an incident to be known as the abductions of Sabine women. The fathers of the women were outraged, and Sabines retaliated by attacking the Romans. The abducted Sabine woman, now apparently contented wife, intervened in the fighting and brought peace between their husband and their fathers. Oke, di sini apa? Selanjutnya cerita yang di paragraf 5 bercerita tentang apa? Romus dan Remus bertengkar seperti yang dilakukan oleh kedua anak Nabi Adam yang bertengkar untuk memperebutkan istrinya tersebut ya. Kemudian salah satunya dibunuh. Siapa yang mati? Siapa yang mati dan akhirnya siapa yang selamat dan menjadi raja pertama? Siapa raja pertama Roma akhirnya? Ya, yang mati adalah Remus, dan yang menjadi raja Roma pertama adalah Romulus. Betul sekali. Nah, untuk menambah penduduk dalam negaranya, apa yang dilakukan Romulus? Yaitu dia mengumpulkan orang-orang dari negara lain. Nah, dan untuk memberikan istri atau menikahkan subjek itu adalah bawahan-bawahannya ya. Dia kemudian menculik wanita-wanita muda yang belum menikah dari suku-suku sekitar daerah tersebut. Nah, sukunya namanya Sabines atau Sabin di sini. Ya kan? Nearby tribe called Sabines. Kemudian akhirnya menjadikan peristiwa tersebut apa tuh? The abductions of Sabine women atau penculikan para wanita dari Sabin. Nah, di sini akhirnya para ayah dari wanita-wanita tersebut apa? Melakukan apa? Lihat di sini kita baca, the fathers of the women were outraged and the Sabines retaliated by attacking the Romans. Apa yang dilakukan para ayah yang anak-anaknya kemudian diculik? Ayo. Akhirnya memberontak dan menyerang Roma. Halo, masih di sini nggak nih semuanya nih? Masih kan? Nah,
Nah, di sini disebutkan bahwa kalimat terakhir, the abducted Sabine woman now apparently contented wife. Katanya di sini mereka berbicara bahwa para wanita yang diculik tersebut ternyata bahagia dan akhirnya membujuk kedua belah pihak, yaitu para suaminya dan juga para ayah mereka, untuk menghentikan perang tersebut. Dan akhirnya Roma dan suku-suku tersebut berakhir pada kedamaian. Nah, berarti tetap perang atau tidak? Tidak ya. Karena apa? Karena apa mereka berhenti berperang? Karena mereka berdamai. Apa yang menyebabkan mereka berdamai? Oh, tidak apa-apa Mbak Kusma. Sekarang kita belajar tentang modul 9 halaman 9.3. Ya, karena Sabine woman ternyata hidup bahagia dengan suami mereka. Ya, perkawinan yang mereka lakukan membawakan kebahagiaan, sehingga akhirnya membujuk ayahnya untuk menghentikan perangnya. Oke. Sekarang paragraf selanjutnya. The legend ends with Romulus, after long reign, vanishing into the thunderstorm. He became a god. Then he reappeared, descending from the sky, declaring to those listening that it is the will of heaven that Rome be the capital of the world, that Romans cherish the arts of war, and that others realize that they cannot resist the strength of Romans' arm. Nah, terakhirnya, gimana legendanya tersebut berakhir? Bagaimanakah legenda tersebut berakhir atau diakhiri? Apa yang terjadi pada Romulus? Apa yang terjadi dengan Romulus? Dia menjadi dewa. Nah, sebelumnya dia seperti apa? Kenapa dia bisa menjadi dewa? Lihat di situ, after long reign, vanishing into a thunderstorm. Dia menghilang dalam thunderstorm, badai petir. Kemudian menjadi dewa. Nah, then he reappeared. Coba reappeared. Dari kalau imbuhan re berarti dia kejadian yang apa? Ayo, prefix re muncul kembali atau berulang ya. Re di sini berulang. Oke, reappear. Kemudian descending from the sky. Kemudian dia muncul di langit tuh ya. Kemudian mendeklarasikan bahwa kepada siapa yang telah mendengar perintahnya tersebut, dinyatakan bahwa sudah menjadi mandat langit bahwa Roma adalah apa? Capital of the world. Jadi pusatnya dunia katanya. Bahwa dia adalah perang dan kejayaan adalah sudah menjadi apa? Menjadi takdir orang-orang Roma. Dan tidak akan ada yang bisa melawan atau mengalahkan kekuatan dan kehebatan dari
Apa coba? Prajurit Roma. Jadi mereka adalah bangsa yang terkuat dalam berperang. Seperti itu. Nah, berarti sekarang